Itu ngalamin sendiri, suami saya yang cabut. Saya sampai nangis di situ. Ya ampun, orang tega amat sih gitu. Persaingan bisnis lah, ada yang sakit hati gitu kan. Itu korengan. Sini, ke perut-perut, ke kaki. Gitu kan. Ke badan Eron dijilatin semuanya, Mak. Dijilatin. Ini BH siapa? Ada BH. Saya sampai kaget. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri, di Michi Diary episode malam kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seseorang yang memiliki kelebihan di dunia spiritual, mempunyai banyak pengalaman di dunia itu menjadi tantangan dalam hidupnya. Buat kalian yang mempunyai cerita-cerita misteri atau kisah dalam kehidupan kalian, bisa langsung hubungi nomor telepon atau Instagram di bawah sini. Langsung saja, ini dia Cilanlan. Selamat datang di studio saya, Cilanlan. Ya. Bisa awal-awalnya kayak gitulah, ngeliat kayak seperti itu, yang ya kalau dibilang ya makhluk-makhluk yang kayak setan-setan gitu deh ya, gitu kan. Tadinya awalnya saya penakut, jadi nggak takut. Jadi nggak takut karena sudah terbiasa. Iya. Pertama saya bisa ngeliat gitu, ya serem-serem banget gitu. Apa Ci? Makhluk pertama yang pertama kali kuntilanak. Seperti apa itu? Ya kalau menurut penglihatan saya persisnya kayak film-film Susana gitu-gitulah, kayak gitu ya. Iya, memang kayak gitu. Mukanya rata atau gimana? Kadang kalau kayak gitu sih jarang ngeliatin muka. Pertama-tama dia nggak ngeliatin muka, sosok aja. Ya dulu saya pernah tidur itu kaget lah ya. Dari kamar saya ngimpi tapi ngimpinya saya nyata gitu, nyata. Tahu-tahu di kamar saya itu kayak turun kayak kuntilanak itulah ya, pas di tengah-tengah kamar saya. Nah sejak itu saya ngerasa saya dulu pernah sakit. Dulu awalnya itu sih, sepertinya saya awalnya itu sih. Jadi saya jadi tajam penglihatan saya. Kayaknya awalnya dari itu. Kalau saya sambung-sambungin ya. Itu saya setiap jam 6 sore sama tengah malam jam 12. Itu punggung saya sini. Kayak rasa kayak ditusuk-tusuk jarum. Pasti saya jerit-jeritan. Sakitnya minta ampun, udah kayak ditusuk bagaimana sih, sakit banget. Bener-bener luar biasa sakitnya. Itu saya jerit-jerit sampai saya nangis-nangis. Saya doa, saya lawan doa terus mendingan, tapi tetap aja setiap jam itu tuh pasti sakit. Sakitnya di jam-jam itu aja berapa lama tuh? Minggu, 2 minggu? Saya ngerasain itu ada setahun lebih. Akhirnya suami saya bilang kan, dia carilah pengobatan yang namanya saya udah kesakitan kayak gitu kan. Minta tolong sana sini gitu. Ya sama orang yang ngerti lah katanya ya. Karena kita sih bukannya masalah menduakan Tuhan, demi Tuhan saya nggak ada niat seperti itu, tidak ada. Ya. Saya nggak akan menduakan Tuhan lah sampai kapanpun. Mau berobat lah. Iya, karena saya dibikin sakit begitu kan. Ya jadinya suami saya nyari pengobatan lah ya, pengobatan alternatif begitu. Jadi maksudnya kita tujuan suami saya waktu itu nyari obat kemana-mana lah. Saya sampai di ronsen sama dokter, saya nggak kenapa-napa, sehat. Sampai di ronsen, lu ada apa sih di sini, saya sakit minta ampun, gitu kan, sakitnya luar biasa gitu. Herannya kalau udah lewat maghrib nggak kenapa-napa. Itu saya sampai jerit-jerit tambah sakit-sakit gitu, seperempat jam itu lebih loh, ngerasain sakit kayak gitu. Itu mulanya itu sih, sakitnya minta ampun. Reda tuh. Sampai saya udah tidur pulas, benar-benar pulas, jam 12 malam saya pasti jerit-jeritan sakit. Itu saya alamin sendiri. Kan dulu suami saya ada punya usaha sendiri ya, bengkel bubut gitu kan. Ya mungkin saya nggak tahu ada orang sirik atau bagaimana, saya nggak ngerti.
kata mereka mah mau ngenain suami saya. Oh, tapi nggak kena ke suami. Kenanya ke saya. Itu ada mereka rata-rata bilangnya seperti itu lah ya. Sampai saya saking sakit terus begitu, sampai kata orang-orang lah suruh mandi di batu Quran. Apa saya jalanin, makanya saya tuh jadi kayak spiritual begitu, saya ikutin karena saya pengen sembuh. Dasarnya saya sakit itu waktu itu. Pokoknya diikutin aja orang ngomong kemana. Yang penting ini saya pengen sembuh lah. Pengen sembuh lah. Terus akhirnya udah beberapa orang lah saya minta tolong kan, nggak mempan semua, masih sakitnya tahan. Sampai tuh kayaknya setiap hari tuh jam segitu coba jadi udah stres banget kan. Aduh ngeliat jam bentar lagi nih pasti gue sakit nih gitu kan. Udah ketakutan sama udah jam. Takut, saya jadi takut kenapa begini gitu kan. Nah intinya akhirnya adek ipar saya lah ya, dia punya ya kayak dia bilang guru lah ya gitu ya, dibilang bukan guru sih, dia orangnya baik, namanya Pak Dejar Kasih lah, udah almarhum sekarang. Jadi tetangganya adik saya ini dikenalin, dia sih ketawa-ketawa aja, dia tuh sosok tubuhnya bener-bener kayak Aki Semar lah kalau menurut saya ya, postur badannya apa gitu. Dia sampai dia senyum-senyum aja, dia bilang kabar juga pasti sembuh lah insya Allah, kata dia kan dia muslim kan. Tapi muslimnya dia ini nggak fanatik kayak seperti yang lain. Dia jadi mau kemanapun bisa. Jadi dia mau berbagi pengalaman, dia juga mengerti Alkitab di kita itu, di saya ya gitu ya, dia tahu isinya. Karena memang dia juga seorang guru agama ya, mengajar juga di sekolah Katolik. Dia karena kan kalau di sekolah Katolik ya mungkin ada juga murid yang muslim, dia ngajar muslimnya gitu kan, tapi dia menjiwai isi Alkitab itu. Jadi saya disuruh sama dia doa yang banyak gitu kan, doa yang banyak. Dia bisa tahu kalau di agama Islam ini doanya kayak gini nih, persamaan di Katolik nih ini, dia jadi tahu kurang lebih artinya sama. Iya. Cuman kan kalau di kita bahasa Indonesia, gitu kan. Kalau di Muslim kan bahasa Arab kan saya kagak ngerti kan. Bagaimananya dia tahu. Nih kamu doanya ini sama doa ini, kata dia gitu. Kamu lakuin, kamu doa, nggak boleh putus 41 hari. 41 hari. Saya niatin banget kan, saya pengen sembuh. Kan itu buat saya juga logika, kalau orang kita minta Tuhan kok, iya kan, doa Katolik sama gitu kan. Sampai ketemu si Pak De ini, almarhum ini kan, saya manggil dia Pak De. Saya lakuin karena menurut saya itu masuk akal. Orang kita mintanya masuk akal. Iya, lebih yang masuk akal buat saya karena memang tidak menyimpang menurut saya kan. Saya kalau yang udah menyimpang, saya nggak mau gitu kan, karena kita harus punya prinsip sendiri lah. Kita pengen sembuh yang kita kuasa gitu kan. Menurut saya seperti itu. Puji Tuhan sih, maksudnya sampai si Pak De ini terus ngerawat saya. Dia juga mainnya pencet gitu kan, urut pencet gitu kan sama. Terus dia bilang, sabar ya, kamu pasti sembuh. Saya dirawat sama dia setahun sembuh. Dirawat sama dia benar-benar. Sama Pak De ini kan, saya dipencetin apa gitu kan, benar-benar sembuh. Ada yang keluar sesuatu dari tubuh? Enggak ada kayak gitu. Tapi waktu itu saya pernah ke gereja di Lembah Karmel sana, Romo Yohanes di Puncak. Saya minta didoakan sama Romo Yohanes itu, saya didoakan, dari sini saya keluar kayak besi segini dari muka saya. Dari muka. Itu ngalamin sendiri, suami saya yang cabut. Saya sampai nangis di situ. Ya ampun, orang tega amat sih gitu. Saya waktu itu bingung, muka saya tahu-tahu bentol-bentol. Kayak gitu. Saya itu ngalamin sendiri. Masih dalam proses pengobatan kemarin atau udah selesai? Oh enggak, sebelumnya. Nah, makanya suami saya nyari orang biar sembuhin saya gitu kan. Muka saya bentol-bentol segala macem. Saya bilang alergi makan siput apa nih gitu kan. Tetapi nggak makan siput pun bentol muka saya, bentol merah gitu kan. Sampai saya ke dokter. Ya enaknya sementara begitu lagi kan, saya bingung gitu kan. Saya kenapa sih? Ya akhirnya saya coba dah
Saya ke Romo Yohanes, didoain sama Romo Yohanes gitu kan. Keluar, benar-benar keluar dari sini saya, dari muka saya, dicabut itu sama suami saya. Kayak jarum kecil ya, kecil. Keluar dari sini. Ngalamin kayak begitu tuh saya ngalamin benar-benar. Ya setelah didoain nama pastor, keluar dari muka saya sini, ya memang puji Tuhan, nggak bentol-bentol lagi muka saya. Tapi ini saya masih sakit kan, gitu, masih sakit terus. Cuman frekuensinya udah agak mending, saya bawa doa terus lah ya, saya bawa doa lah. Ya pasrah lah, maksud saya minta sama Tuhan tunjukin orang yang benar-benar bisa menyembuhkan saya gitu kan. Waduh tersiksa banget itu. Akhirnya saya dikenalin sama si Pade ini, saya disuruh doa terus menerus doa, dia juga doain saya cara dia gitu kan. Saya diurut apa dipencet gitu. Itu kadang-kadang gini loh, saya ngerasainnya jadi kayaknya bertentang apa ya? Saya doa diserang lagi, saya doa diserang lagi kayak gitu. Kadang saya lagi diem aja ngerasa badan segede banget. Itu saya ngerasain apa, saya kayak mau pingsan, saya itu ngerasain dulu. Jadi begitu. benar-benar nyata lah itu. Bener ya? saya ngerasain, maksudnya diri saya sendiri kayak begitu. Sampai pernah suatu saat itu benar-benar terjadi sih sama keluarga saya. Cuman dalam keluarga besar saya kadang ada min plus, ada yang percaya, ada yang malah saya nganggap saya, lu ngedoain Tuhan loh Ci, lu percaya gini-gini, setan gini-gini. Siapa sih? Justru saya menentang kayak gitu, ya kan saya nggak mau kayak gitu kan. Cuman ya kita takdir, garis hidup orang semuanya kan udah ditakdirkan sama Yang Kuasa. Ada maksud apa di belakang semua ini saya juga nggak tahu, saya tahu begini gitu. Suatu saat anak saya sendiri, dia sebenarnya itu menurut mereka yang coba nolongin kita sekeluarga dulu, ya itulah bisnis, persaingan bisnis lah, ada yang sakit hati gitu kan. Anak saya yang besar, saya sampai sedih, saya sampai nangis, kok anakku ganteng jadi kayak begini. Saya ngomong begitu ya. Itu korengan sini, ke perut ke kaki, gitu kan, ngancrok itu. Saya bingung. Sampai saya ke dokter spesialis kulit 3 kali, nggak sembuh itu. Sampai saya bingung sendiri. Ini sakit apa sih? Sampai udah berapa lah istilahnya, berapapun yang penting anak saya sembuh gitu kan. Anak saya yang besar si Koko gitu kan, apapun berapapun tuh nggak masalah saya, yang penting anak saya sembuh. Akhirnya si Pade ini, saya kan selalu curhatnya sama si Pade ini ya, sama si Pade ini apapun maksudnya jadinya, karena menurut saya dia ngajarin kebenaran. Jadi bukannya nyimpang gitu kan. Jadi menurut saya masuk ke saya ya. Itu logika, bener-bener logika kalau menurut saya. Kalau yang nggak masuk logika saya nggak bakalan mau turun, saya tinggalin. Akhirnya dia bilang waktu itu saya seperti itu, Pak D tuh seminggu 2 kali nginep di rumah saya, dia sholat apa gitu, terus dia nginep kan selalu tidur dia sama anak-anak saya kan, selalu dia tidur sama anak-anak saya kan, anak saya 2, saya tidur sama anak-anak saya. Anak saya pun gak berani ngomong sampai dia sembuh, dia baru saya tanya, dia baru ngomong. Saya bingung kan, bersih, benar-benar bersih, hilang lagi ya. Yang apa? Luka-luka itu kayak dibilang kayak orang kurap gitu ya. Kalau orang dulu bilangnya kurapan, kan malu loh kayak begitu kan. Padahal kita udah bersih, hidup sehat, kenapa anak saya begini gitu kan? Itu saya alamin semua. Akhirnya pada suatu saat anak saya ngomong, nah kan dia manggilnya engkong ke dia, jadi kakek gitu ya. Saya bilang, tuh puji Tuhan Ron, sembuh ya Ron. Mama tahu nggak mah, katanya gitu. Waktu dia bilang, saya udah lama waktu yang Pak DS si engkong nginep, dia bilang gitu, badan Aaron dijilatin semuanya. Dijilatin. Itu tanpa sepengetahuan saya. Malam-malam itu dijilatin, yang lecet-lecetnya itu dijilat sama dia. Itu anak saya.
Engkong itu. Si Pak D ini saya manggil dia Pak D kan. Dia tuh bener-bener nggak merit. Sampai akhir hayatnya dia nggak nikah. Si Pak D ini ya, gitu kan. Nah, Aaron juga bingung Mas, setelah itu langsung bersih mah. Dia begitu kata Aaron. Kan padahal logikanya itu bukan sakit biasa. Iya. Kayak kalau orang bilang pasti itu sakit kulit gitu kan. Dia rela, makanya tuh dia itu ngebelain keluarga saya sampai segitunya. Ngejilatin semuanya, kurapan itunya ya, dijilat apa dia, semuanya. Apa yang di perut di mana semua dijilatin sama dia. Bersih total. Itu saya nggak ngomong sembarangan, saya nggak istilahnya ngomong bisa-bisa saya di sini. Ini kisah nyata saya, keluarga saya. Karena kesirikan orang tuh sampai bikin keluarga saya seperti itu. Terus akhirnya kena ke Pak D sendiri, pindah ke dia loh penyakitnya, di perut dia jadinya. Di sekitar perut dia itu karena dia jilat, mungkin kan nyampurnya di perut dia. Jadi kulit perutnya dia itu kurapan. Apa saya jadi nggak enak kan kayak gitu. Harus sampai gitu nggak usah mikirin, kamu ntar juga sembuh sendiri. Pak D bisa netralin sendiri, dia bilang gitu. Nggak apa-apa Pak D, kata saya gitu. Apa kayak gini gitu. Enggak, kamu gak usah mikirin, tuh sembuh sendiri. Kan udah masuk ke perut Pak D, dia bilang gitu. Jadi perut dia yang kena. Bener-bener saya lihat dibuka sama dia. Bener. Perutnya dia itu baik kayak ya gitu, baik banget itu orang. Seumur hidup dia itu bener-bener banyak, bener nolongin keluarga saya. Terus pernah, saya kan memang bisnis saya dari dulu kuliner. Saya kan dulu bikin roti ya, agen roti. Saya bingung, seminggu roti saya gagal terus. Gagal itu? Kagak ngembang. Dibakar ngembang gede. Udah keluar kecil. Kan nggak bisa kejual. Iya. Itu segitunya loh, orang niat banget loh kerjain keluarga saya. Saya kan bingung ya, ini kenapa sih? Nggak bisa kejual dong, orang roti gede jadi segini. Ya kan, jadi dari roti udah dibakar, posisi dibakar udah bagus. Gitu. Pas keluar jadi seperti adonan semula, nggak kecil. Bisa dijual lah pokoknya. Nggak bisa kejual lah. Gitu. Akhirnya Cici cari kan saya roti kan ada rak-rak kan, semua buat naruh loyang-loyang gitu kan. Saya bilang sama Pak D lagi, Pak D ini kenapa lagi sih, capek saya bilang gitu, begini amat, saya bilang gitu kan, saya selalu curhatnya sama dia. Nah terus kata dia, langsung dia doa ya, dia tuh rajin banget, sholatnya itu luar biasa, dia nggak pernah mau ninggalin sholat 5 waktu lah ya. Walaupun saya keturunan Chinese, saya Katolik, tapi bener-bener dia ngebelain saya sama keluarga saya tuh total gitu kan. Karena dia udah anggap saya anak dia lah gitu. Orang dia nggak punya anak kan, gak nikah. Terus dia bilang sampai saya murid dia. Murid Pak D, anak angkat Pak D, yang perempuan cuma kamu aja. Dia bilang gitu kan. Kamu satu-satunya anak angkat Pak D perempuan, dia bilang begitu. Ngomong sama saya, makasih deh, kata saya gitu kan. Itu pas dia doain, dia sholat, dia datang, dia kalau ada masalah di rumah saya, dia nginep, pasti nginep ke rumah saya. Dia nginep, dia cuma tongkrongin aja kan, di rumah saya kan karyawan banyak kan. Yang dia roti kan, saya bikin frozen food dulu gitu kan. Dia lihat aja, tongkrongin aja gitu. Yang saya bingung lagi, besokannya saya ketemu bungkusan plastik. Saya tuh sampai saya sidang anak-anak saya. Ini BH siapa? Ada BH. Saya sampai kaget. Itu di rak roti itu. Oh, di rak roti nemu BH. Nemu BH. BH udah lusuh, udah kecil banget kayak BH nenek-nenek gitulah. Saya bingung kan, ini punya siapa sih? Kata saya gitu. Karyawan saya jadi saya sidang nggak tahu Ci, katanya kok ada itu ya, takut katanya. Jadi kan karyawan saya juga jadi takut, kok ada gitu ya. Pas itu udah ketemu,
si Padenya ketawa aja. Ya penyakitnya udah keluar katanya. Dia bilang gitu. Penyakitnya ada di BH Dia yang udah bilang, lesu. ya mungkin ada kiriman yang kita nggak tahu siapa yang naroin coba. Kan nggak mungkin juga. Kan karyawan saya semua gadis-gadis, nggak ada BH nenek-nenek gitu kan. Saya bingung. Jadi kempes tuh kan, rotinya jadi Bingung kempes. saya. Terus udah buang ke kali. Disuruh buang ke kali, udah. Besokannya normal lagi usaha Rotinya saya, roti saya seperti bagus biasa. lagi. Iya. Ada aja ya. Itu saya orang alamin yang- semua, bukan saya cuman ngomong saya bisa-bisa atau bagaimana. Aduh. Itu saya alamin loh dulu. Cuman waktu itu si Pade ini bilang, Lan, dia kan manggil saya pasti nama Chinese saya Lalan, gitu kan. Dia ngomong saya sampai sedih sih, dia ngomong begitu. Pade ini suatu saat pasti pergi. Dia bilang begitu sama saya. dia udah pamit ya. Dia bilang begitu. Pasti pergi. Kamu nanti bisa tolong orang. Kamu bisa nyembuhin orang sakit. Melebihi Pak D kamu pinternya. Dia bilang begitu sama saya. Saya nyangkal. Ih nggak mau lah Pak D, kata saya gitu. Ih apaan? Orang saya bilang gitu kan, nggak ada keturunan dari papa mama, nggak ada lah ya kayak gitu-gitu. Saya bilang gitu kan. Saya nyangkal banget, saya ngelawan banget. Dia bilang nggak mau Pak D. Kamu nih ngeyel, dia bilang gitu, dibilangin ya. Nanti kamu melebihi Pak D, kamu bisa nyembuhin orang. Dia bilang begitu kan. Enggak lah Pak D. Saya bilang ada bakat saya ke situ bikin kue, iya. Saya bilang begitu kan. Saya selalu nyangkal banget, saya nggak mau. Bener-bener saya tolak itu, saya nggak mau. Tapi semakin saya tolak di depan mata saya, kebuktian. Bingung saya jadinya, kan karyawan banyak dulu kan cewek-cewek. Suatu saat karyawan saya namanya Erni, itu kemasukan. Kan saya bikin lumpia kan, jadi bikin bangkuang itu, ngiris bangkuang tuh sehari ratus-ratusan kilo kan. Jadi mereka pada ngiris semua. Tapi ini anak ngiris sendiri yang namanya 20-30 kilo itu cepet banget dan bagus irisannya. Tapi dia onyong aja gitu, diem aja. Saya bingung kan, itu waktu itu pas maghrib ya, kayaknya mau maghrib gitu kan. Saya tuh di situ mulailah tuh, saya mulai bisa melihat kayak gitu kan. Cuman ini aja kan ngeliat begini aja. Kok sama gua kurang ajar amat nih bocah gitu kan ya, karyawan ya. Kok sama saya begitu gitu kan. Saya bilang, kok mukanya bukan si Erni? Saya kaget kan. Kok mukanya bukan si Erni? Terus yang lain kan karyawan-karyawan saya pada bercanda-bercanda. Cik, kenapa tuh si Erni ngambek tuh? Nggak kebagian itu tuh tadi tuh. Timun suri, dia marah tuh katanya gitu. Masa sih emang tadi dia ribut sama siapa? Kata saya gitu. Enggak Ci, dia kebagian timun surinya sedikit jadi ngambek. Katanya kan lagi tuh bulan puasa kan. Saya kan kalau lagi bulan puasa gitu kan bikin timun suri itu sampai sebak-sebak kan, karena karyawan saya kan banyak kan. Terus saya samperin. Begini aja, nggak mau nyautin saya. Nggak mau nyaut. Nggak mau, cuman begini aja. Kok ini anak songong amat gitu kan, saya jadi emosi juga ya. Gue songong banget di bocah gitu kan. Saya nelpon si Pade, itu si Erni kenapa deh, coba lihat deh. Terus gitu dari jauh kan, si Pade ini kan tinggalnya di sini, di Kemayoran kan. Saya bilang, si Padenya ya ngenawain saya, udah urusin aja. Urusin gimana deh Pade kesini? Jauh Lan. Dari Kemayoran mesti ke Tangerang katanya gitu. Keburu ntar kenapa-napa tuh anak, kata dia. Udah kamu pegang aja. Pegang apanya Pak Desi kagak? Saya bilang itu kan, saya bingung, bener-bener bingung. Itu sontak aja sih. Mengalir gitu aja gitu. Prosesnya nggak saya belajar, nggak apa, ya begitu aja. Terus kata dia, coba kamu pegang aja, kamu doain lah, cara kamu bisa-bisa kamu lah. Kamu bisa, kata dia gitu kan. Terus saya juga ya saya diemin aja dulu. Sampai itu kerjaan dia itu ngirisin bangkuang sampai berpuluh-puluh kilo gitu, sampai habis dan cakep lagi irisannya ya. Udah gitu. Pas ada kebenaran kan di perumahan saya dulu sama masjid nggak jauh ya. Ada sholat Isya ya. Kalau habis maghrib Isya kan. Nah, langsung saya bilang, minta air putih dong. Saya bilang gitu sama yang lain kan, minta air putih. Tapi gelas bening ya, saya bilang gitu. Buat apa Ci? Ya sini gue minta, saya gituin. Saya minta, saya doa,
doa agama saya sendiri. Saya bilang minta Tuhan, saya bilang minta Tuhan, ya bilang saya kan ya memang ya Tuhan Yesus saya kalau ini ya, bilang kalau Engkau adalah penyembuh orang sakit Tuhan, kalau memang saya ada berkat darimu, saya bilang berikanlah saya karuniamu, kata saya gitu, biar saya bisa menyembuhkan karyawan saya ini, saya bilang begitu. Udah saya itu doang aja, saya doa, saya langsung tangan saya suruh, saya pencet ininya dia jerit-jerit gitu kan. Saya bilang padahal kan saya nggak ngerti doanya agama Islam itu apa, saya nggak tahu. Kamu bisa baca Al-Fatihah nggak? Nggak tahu, katanya gitu. Saya digentak, saya nggak tahu gitu kan. Masa lu kagak tahu sih baca Al-Fatihah? Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah gampang dah, Bismillah. Nggak, dia gitu. Oh, dia bisa ngejawab. Enggak gitu. Jawabnya gitu, marah-marah gitu kan, marah-marah gitu. Enggak. Wah, nggak beres sih, kata saya ya. Udah saya ambil air putih, saya usapin ke rambut dia, ke badan dia, ke muka dia, saya usapin begitulah ya. Saya jejelin, saya minumin gitu. Nah, langsung di situ dia sadar, plok aja, dia lemes tuh. Tadinya tegang gitu, dia lemes begitu kan, kayak orang setengah pingsan. R gitu kan, saya bangunin kan, saya tepuk 3 kali gitu. Erni gitu. Terus langsung dia sadar. Cik, saya kenapa kok saya kuyup begini? Kata dia gitu kan. Itu tegang itu, karyawan saya yang lain pada takut kan, kayak gitu. Pada takut. Nah, ya sembuh ya, itu ini aja maksudnya, itu yang mengalir aja ya, itu yang pertama itu kali ya. Pertama kali ya dapat bangkuang yang halus ya. Iya, saya tuh sampai kalau yang lain, lu mending kesurupan aja Erni, katanya gitu. Jadi ngiris bangkuang 50 kilo sehari rapi. Lumayan ya, bagus ya. Kalau enggak agak susah juga nih kayak. Saya juga bingung gitu. Pernah datang ke ini nggak sih, Ci, kayak tempat wihara atau apa lain sebagainya? Ya itu saya kadang kan teman-teman pengen tahu, ya jalan-jalan yuk ke Pacet apa ya, saya gitu. Tapi beneran itu isinya ada kan, biasanya ada orang yang minta sesuatu ke tempat itu, jangan sampai salah gitu masuknya. Ya itu sih tergantung hati mereka masing-masing lah ya, mintanya apa gimana ya. Kadang juga, yuk mandi 7 sumur, ya mandi aja, saya ikut-ikutan aja. Tapi semua itu balik lagi. Iya, tapi ya saya tetap ya namanya, menurut saya kita mau kemanapun nggak ada masalah sih, tergantung hati nurani kita ya. Kan kita mendoakan yang sudah tiada, bukannya kita meminta, jangan meminta gitu, nggak boleh kan. Kita mendoakan lah. Jadi kan kalau mendoakan siapa aja yang meninggal kan nggak masalah kan, gitu kan. Saya sih hanya begitu aja sih. Saya dibilang demen petualangan, saya demen gitu kan. Tapi dulu lagi sebelum saya begini, saya takut. Tapi pas saya udah bisa begini ngalir-ngalir, malah penasaran saya lebih gede. Iya, lebih gede. Pernah datang ke tempat yang serem banget nggak sih menurut Cici? Iya, sering saya pernah. Nah, itu sama Pak Ade itu. Saya ada jadi cerita lagi banyak banget sih. Sebetulnya cerita saya banyak banget. Terima kasih loh ya. Jadi datang ke tempat sama Pak Ade, gimana ceritanya? Dia gini, Lan, kamu kalau menurut ngimpinya Pak Ade nih, ya dia ngimpi katanya. Saya kan waktu itu saya lagi mau ngegarap frozen food. Dulu kan waktu zamannya, waktu itu frozen food itu langka ya. Jadi ada bos yang memang butuh frozen food dan mencari yang memang orang bisa bikin resep dan makanan frozen food itu apapun dia terima. Dia ketemu sama saya. Itu setelah saya diajak sama si Pade tuh, gara-gara gini, kita ke Serandil yuk, katanya gitu. Kita ke Cilacap, dia bilang gitu. Kan enggak, pertama sih saya ke kampungnya dia kan di Banjarnegara, ada saudara dia di Purwokerto. Saya tuh demen anterin Pak De, yuk Lan, katanya gitu. Ayo, kata saya gitu kan. Ayo ke rumah Pak De. Ya ayo. Pas sampai sono dia bilang, Lan, yuk kita ke Cilacap sih, katanya gitu. Ngapain deh, kata saya gitu. Ayo ikut aja, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya ke namanya di situ Gunung Serandil ya, Gunung Serandil. Kalau menurut orang-orang tua lah gitu bilang itu pusernya bumi katanya kan, di Gunung Serandil ini. Di situ banyak gua-gua, banyak gua-gua yang inilah yang kita nggak tahu lah ya gitu. Kalau orang yang biasa nggak tahu lah gitu.
Jadi saya diajak sama dia, waktu itu saya, suami saya, Pak D, sama adik ipar saya. Berempat ya, saya, Pak D, suami saya, adik ipar saya berempat. Jadi itu kita nyebrang ke goa itu, naik kayak perahu dayung begini masih, kayak perahu kano kali, jadi kita sendiri sih. Kita nih cuma satu orang doang, kecil perahunya. Perahu gitu jajar panjang gitu kan. Jadi nyebrang ke situ. Nah nyebrang ke situ masuk, saya kaget lah, kok nama saya pada ini goanya. Oh ya? Saya bingung kan. Oh, langsung ada namanya. Iya namanya di situ Gua Rahayu kan, saya Ida Rahayu kan. Okay. Kamu harus ke sini. Gitu-gituin kan. Masuk juga nunduk gitu gua. Nunduk, saya ikutin dia aja, saya nunduk gitu. Saya sih kaget sih. Cakep amat. Jadi di dalam itu ada batu gede. Kalau menurut penglihatan saya, tapi saya kan nggak pede ya. Deh bener nggak sih deh yang saya lihat gitu kan? Ya bener. Apa yang Cici lihat? Ya putri sih, cantik banget. Bener-bener duduk gitu di batu itu. Tapi saya bingung ya, itu kenapa kalau kita ziarah ke tempat situ yang penting niat dari rumah itu hati kita lempeng. Jadi kita nggak bakal dipelencengin sama yang nggak beres gitu kan. Kita ya niatnya minta sehat lah, rezeki ya, kita pengen lancar aja lah, minta yang kuasa gitu kan, minta sehat dah gitu. Tapi di situ ada lelaki sama perempuan. Kita datang gitu dia diam aja, semedi. Itu yang nggak benar. Dia semedi duduk aja. Pas sepasang. Semedi itu apa ya? Betapa ya? Iya kayak sila gitu aja lah, sila. Ya diam aja kayak gitu. Menurut orang yang situ sih dia bilang itu udah berapa hari dia di situ. Itu yang nggak bagus yang seperti ya, itu yang pesugihan lah. Itu jenis orang yang pesugihan seperti itu. Itu ya? Salah satu ciri. Ya kayak begitu, itu dia pasti ada minta sesuatu yang di luar nalar manusia. Gitu, si Pak D nggak ngasih saran buat? Diomelin kalau macem-macem. Dia paling orang. Dari situ saya diajak sama dia. Di situ cuma kita doa aja lah. Suruh muterin batu itu aja, muterin udah balik. Soalnya kalau kita telat keluar dari goa itu, kita nggak bakalan bisa ke darat. Pasang. Pasang. Jadi ini goa, ini Gua Rahayu nih, ini gua ada Gua Rahayu, Gua Nagaraja itu ada daerah situ. Kalau kita lihat sono itu Nusa Kambangan. Ombaknya gede banget. Jadi besar. Itu kita naik perahu itu nyampe ke Nusa Kambangan, jadi deket Cilacap itu. Deket sama Cilacapnya. Ya memang di Cilacap itu. Nah terus dari situ ini pengalaman nih, pengalaman saya diuji keimanan saya mungkin ya. Ya saya bukannya orang yang nggak punya dosa lah, dosa saya sangat banyak. Cuman paling nggak saya jadi orang bener dulu deh, gitu, jangan macem-macem gitu kan. Saya diajak ke Jambe 5 namanya. Menurut orang itu kan dulu itu petilasannya Presiden Soekarno ya. Nah saya di situ ada kuncen, ibu-ibu, ya. Si Pade ini kenal, cuman sering soan aja ya, sering singgah ke situ. Di situ kayak ada ya kayak ruangan begini lah ya, kayak pendopo gitu di atas gunung kayak gini. Jadi di ruangan ini di sononya lagi ada kamar lagi. Di situ ada makam 3. Katanya di situ makarnya Semar Petruk Gareng. Nah, waktu itu kan ya saya itu penasaran, saya tuh bener-bener penasaran, pengen tahu gitu apa sih gitu ya, dibilang uji nyali lah ya. Terus saya ngeliat-liat aja, duduk-duduk gitu. Terus kuncen itu deketin saya. Dia bilang gini, Bu Ida, kan dia nanya nama Indonesia saya siapa. Saya bilang saya Ibu Ida, saya bilang gitu. Bu Ida mau nggak tapa di sini 3 hari? Saya bilang ngapain? Saya bilang gitu kan. Pokoknya segala sesuatu apapun yang ibu inginkan kesampaian semuanya. Maksudnya saya bilang saya pengen tahu. Ayo saya gali terus. Dia nih tujuannya ke bagaimana? Itu saya udah alamin semua.
Si ibu ini bilang, saya bilang, saya disuruh diem aja di sini, Bu. Enggak lah, di dalam sana dekat makam. Hah, saya suruh tidur di makam? Saya bilang begitu kan. Takut lah, Bu. Saya bilang begitu kan. Boleh ditemenin? Enggak lah, sendirian aja. Udah katanya, Ibu diem aja di sana sampai saya bangunin. Sampai saya bilang sudah, dia bilang gitu. Dia bilang begitu. Nah terus, kalau memangnya kayak begitu, apalagi Bu? Saya bilang gitu. Ibu jam 12 malam Bu Ida saya mandikan ke Gua Nagaraja, dia bilang gitu ya. Itu di mana? Di bawah. Jadi kita di atas, dia jadi mesti lereng lagi ya. Turun ya. Ada gua namanya Gua Raja, Gua Nagaraja. Di situ yang nunggu menurut dia itu ada ular raksasa buntung. Jadi nggak ada buntutnya, nggak ada buntutnya, jadi buntung. Nah itu saya jam 12 malam saya dimandiin sama dia, mandiin air kembang dan bla 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 gitu kan. Nah niscaya setelah saya pulang dari situ saya sukses, kata dia. Waduh, saya bilang ini gila nih, gitu. Nah langsung kan saya bilang, oh saya kan kalau menolak saya nggak mau gitu, nggak etis saya, takut nyinggung orang, saya kan berpikir ke situ ya. Oh gitu ya Bu. Terus langsung si Pak D ini, wah nggak beres. Dulu si Pak D bukan nama dianya, atasnya dia lagi gurunya tapi udah meninggal. Jangan nyimpang ini nyimpang kata gitu. Jangan jalan katanya. Pak D udah bilang begitu. Dia tuh selalu nggak ada niat sedikit geser pun enggak. Buat nyimpang tuh nggak ada. Hati saya juga nggak gitu. Saya cuman bilang, oh iya Bu, nanti saya pikirin ya. Saya kalau saat ini saya nggak bisa. Pokoknya tolaknya baik-baik. Iya, kan saya tuh selalu dalam hal apapun bicara saya harus dijaga. Namanya takut orang di depan kita seneng, di belakangnya macam-macam gitu kan. Dia takut kan karena pengalaman udah dulu, ampun. Terus saya bilang, nanti saya rundingan dulu sama suami saya. Saya bilang gitu, nanti kalau memang saya mau saya balik lagi ke sini Bu. Saya banyak itu nggak namanya saya balik lagi juga nggak takut lah saya kayak gitu, nggak berani. Itu salah satunya kayak begitu sih. Ya jadi dengan perjalanannya waktu itu saya benar-benar digodok ya, hati saya, iman saya, semuanya lah ya. Sebenarnya orang kalau punya talenta seperti ini, ada orang kalau yang nggak usah jauh-jauh, ada ipar saya juga ya, dia pikir dia anggap saya ngejas saya. Cici percaya tahyul, gitu kan. Kan semua orang kan kagak bisa loh ngikutin cara lo begitu. Gue cara hidup gue dikasih sama Tuhan begini. Itu kan sebenarnya kita diuji. Lu taat nggak sama gue? Istilahnya ngomong kasar kan gitu kan. Itu saya semua udah saya alamin kayak begitu. Dan memang itu ada sih, itu ada. Dulu saya banyak, kalau saya nggak tahan, saya nggak tahan diri saya. Nggak ini ya, saya tutup ya, mungkin banyak dari dulu kan. Kadang saya spontan begini karena balik ke Pak D lagi. Pak D ini ngomong bahwa saya bisa nyembuhin melebihi dia nolongin orang gitu kan. Dia ngomong begitu, cuman saya kan tidak percaya. Cuman saya karena ketidakpercayaan saya sama diri saya sendiri, saya dites terus di depan mata saya itu, saya dites. Bener-bener dites saya. Dari saya bilang, kamu jangan nolak, kamu jangan maksudnya nahan gitu ya. Itu udah talenta kamu loh. Kamu nggak belajar, kamu nggak berguru, tapi kamu bisa. Mungkin si Pak D ini kan emang ilmunya dia mencet, ya dia bisa gitu. Mungkin nurunin ke saya juga nggak tahu kan, gitu kan. Dia kan udah nggak ada, gitu kan. Tapi dia berkata, kamu itu nanti bisa nyembuhin melebihi Pak D, dia bilang gitu. Pinternya kamu bilangnya gitu. Nggak bisa apa-apa saya Pak D, saya nggak ngerti apa-apa, saya bilang gitu. Tetapi itu ditunjukin, tahu-tahu ada ibu-ibu ke rumah saya, aduh Ci sakit kaki saya, dia bilang gitu kan. Kenapa Bu? Waktu itu saya jatuh dari motor, cuman urutnya mungkin nggak bener jadi sakit terus dengkul. Saya tuh kontak. Kalau ada yang ngeluh sakit di depan saya itu langsung saya pegang. Saya pegang, saya cuma pegang gini. Ibu jatuhnya ke sini ya, kanan ya. Iya Ci, kok tahu sih, kata dia gitu kan. Dia bilang, ya puji Tuhan ya Bu, ya mudah-mudahan saya bisa nolongin.
Saya pencet, saya urut-urut gitu kan, Bu ini nggak bisa sekali, 3 kali, saya bilang gitu kan. Dia datang lagi, hampir 3 kali, ya puji Tuhan sembuh benar. Nah itu dia dari dia sembuhnya itu dia ngomong sama temennya, tau temen datang ketok-ketok saya nggak kenal. Enggak, saya nggak kenal. Siapa ya Bu? Saya dari Ibu Maria katanya Enci bisa nyembuh. Ih enggak, saya mau nggak bisa apa-apa. Saya bilang gitu. Itu pada datang, saya bilang kok jadi banyak nih, suka dari mulut ke mulut ya. Terus ada lagi teman saya, dia dia bikin kayak garment itu deh ya, konveksi gitu kan, bos gitu kan, teman saya gue tetangga. Dia juga bilang gitu, dia sakit. Lan tolongin dong gitu, gara-gara dari mulut ke mulut itu dari ya. Mulut ke mulut kenalnya. Iya, emang ya udah teman ya, pikir saya teman, saya tolongin. Ya Ci, saya urut, saya pencet apa gitu. Aduh, katanya saya kalau sama kamu diinin fresh saya. Dia ngomong lagi sama temennya orang Muara Karang. Suaminya tuh suka goyang-goyang sendiri mukanya, apa sih namanya? Iya, suka geter-geter gitu kan. Dia bilang, Lan kamu mau nggak nolongin suaminya teman saya? Ih cowok Ci, kata saya gitu. Iyalah, namanya suaminya, kata dia gitu. Nggak mau saya bilang gitu. Saya nggak pernah pegang cowok, saya bilang gitu kan. Lan tolongin Lan, dia udah kesin saya kemana nggak sembuh-sembuh. Dia bilang gitu, kedut-kedut terus gitu kan, dia bilang gitu. Aduh enggak lah Ci, saya nggak mau, saya bilang gitu. Tapi dia sangat memaksa gitu kan. Akhirnya saya panggil suaminya, Ci sini Ci, Ci tungguin ya, saya mau pencet suaminya. Saya bilang gitu. Oh harus Ci tungguin ya. Ci tungguin saya bilang begitu kan. Iya Ci Lalan, iya saya tungguin. Ci jangan kemana-mana ya. Saya nggak mau di kamar, di ruangan tamu aja gitu kan. Ci tungguin, saya bilang gitu. Udah. Ya puji Tuhan sih, kan agak enakan, dia bilang begitu ya. Itu ya memang yang namanya dunia santet kayak gitu emang ada ya. Karena memang saya ngalamin sendiri itu sama saya sendiri ya. Jadi saya waktu itu kan di Cikarang saya buka catering, kasih makan buat karyawan kan, PT ada beberapa PT lah, waktu itu lumayan banyak. Nah sekarang koki saya masak nasi ya sama, sayur semua sama, tapi satu PT nasi bisa bonyok basah. Akhirnya kan saya ditelepon, dipanggil sama HRD kan, Bu Ida ini kenapa, kata gitu kan, ini nasi bonyok. Saya kaget loh, yang lain nggak ada komplain loh Bu, saya bilang gitu. Ini kan nasinya sama, gitu kan, nggak mungkin beda kan, masak nasi orang harinya sama, kita ngirimnya sama. Tapi ini bener-bener bonyok Bu. Coba Ibu ke kantor, saya ke kantor, bener loh. Kayak nasi 3 hari, bau, bener-bener bonyok. Ya, iya, kayak begitu. Ya. Terus koki saya lagi masak, kan saya selalu kontrol. Saya pasti masak itu mereka yang aduk-aduk, saya resep apa rasa pasti saya yang pegang gitu. Dia lagi masak aduk-aduk, tahu joprak, jatuh di dapur, di tengah-tengah dapur. Sering banget pokoknya ya. Itu sampai saya takut sendiri loh di Cikarang. Aduh gila ini, saya bilang di Cikarang saya saingannya sama setan ini. Saya takut ini kayak begini. Saya pernah sampai saya jenggut itu karyawan saya. Karyawannya jenggut? Berantem sama saya. Pernah saya. Gimana itu? Jadi kan ke satu yang itu kan supir saya katanya dia ustadz. Dia coba tolong dipecat apanya saya nggak ngerti. Dia mental jauh. Mental jauh. Akhirnya saya ya udah mau nggak mau saya ya udah sebisa saya ya, soalnya kalau dia kelenger begitu, ini ada yang mau ngegagalin biar saya hari itu nggak ngirim catering ke PT, saya kan bisa di-cut semua, ya kan, kalau buat kasih makan karyawan ya. Itu dia belum selesai, satu lagi asistennya kelepek lagi, nangis. Wah saya bingung setengah mati itu. Jadi kebingungan lah. Akhirnya yang cowok-cowok, karyawan cowok bilang tangan kaki dua-duanya pegang, tangan pegang gitu kan. Sebisa saya doa, saya pencet sebisa-bisa saya sampai jejak selangkangannya ini koki saya ya. Dia ngamuk-ngamuk di situ. Lu kurang ajar ya, gua mau bikin lu habis katanya, mau ngancam-ngancam begitu, mulutnya itu yang ngoceh sendiri, katanya, gua pengen bikin lu habis, bangkrut, dia bilang gitu, ngancam-ngancam saya itu. Saya bilang, lu siapa yang ngirim ke lu, kata-kata begitu, saya bilang, lu macem-macem dong, saya bilang gitu, saya udah sewot ya saya juga kan,
Saya pencet, saya doa cara saya. Ya puji Tuhan sih. Sadar dia. Udah nih lemas aja dia. Ulang lah. Saya bilang gila lu, nenek-nenek tenaganya kayak gitu. Terus saya begitu ngamuk-ngamuk, muter-muter, suami saya pegang tuh. Karena saya ajaran almarhum Pak De, jangan sekali-kali kita manusia diperintah sama setan. Tuh, nggak boleh. Sama gaib. Ya, sama kita yang nyuruh dia, jangan dia nyuruh kita. Kita yang nyuruh gitu. dia. Ya kan sebenarnya dunia gaib sama dunia nyata kan beda tipis. Beda-beda. Berdampingan. Dia kayak makhluk gaib gitu juga, mereka kayak kita juga bermasyarakat. Bermasyarakat. Terima kasih banyak ya Ci, udah mau datang ke studio Sama-sama. saya. Ceritanya banyak banget, benar-benar bisa buat apa ya? Buat teman-teman di rumah nih jadi tambah nggak takut lagi lah sama hal-hal yang seperti itu ya. Nggak mesti ditakutin lah, kan kita lebih tinggi derajat daripada kayak gitu-gitu, nggak usah ditakutin. Iya, betul. Pecinta misteri, sampai di sini dulu Michi Diary episode malam kali ini. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya.